Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini, pagi ini saya ngecek kiriman, nggak banyak yang ngirim, dan yang ngirim juga nggak sampai bab 3-nya. Ngapain kalian ngirim bab 1-2? Ini memang ada beberapa mahasiswa tuh saya tulis, kamu fokus saja bab 1 dulu, nggak usah lanjut. Itu sebetulnya bentuk hukuman saya gitu loh. Merasa tidak nyaman, temannya boleh lanjut, saya kok enggak. Bukan dimaknai, oh berarti boleh fokus ke sini loh. Keliru. Kalau kamu tidak bisa mencapai target hari ini harus ngumpul dalam kuliah saya ini. Bukan kok daripada dimarahin ngumpul dulu tapi bab 1-2 aja, ngapain? Ini beberapa saya cek nih, ngumpul hanya sampai bab 2. Ada yang bab 3, Ditya Rizky Ramadan, Lau Serena ngumpul. Ya, yang baru saya lihat ya, mungkin ada yang lain, tapi dari nama filenya aja sudah tertulis 1-2. Jadi yang tidak lanjut itu bukan boleh, ya. Tetapi kalian harus memenuhi target ya, karena penilaian saya bab 1 sampai bab 3 penilaian saya. Jadi ya, tapi enggak apa-apa yang hari ini sedang ngumpul, karena enggak bisa ngumpul double. Yang belum ngumpul, kumpul aja kalau sudah terisi bab 3 ya, berisi sampai selesai sampai bab 3 ya. Karena bab 2 tuh asal tidak plagiarism sebetulnya tidak banyak saya utak-utik ya. Karena saya bisa tahu bab 2-nya itu nanti berguna atau tidak itu nanti saat apa namanya, saat dikerjakan bab 4-nya. Kalau belum ya nggak bisa juga disalah-salahkan atau dibetulkan. Kan pembuktiannya nanti di chapter 4. Nah, bab 2-nya itu berguna, terpakai atau tidak, yang begitu. Jadi saya merasa harus mengulang materi tentang bab 3 karena saya menangkap tidak paham. Sambil saya evaluasi yang sudah masuk ya. Yang sudah masuk. Indra Kurniawan. Indra hadir, Pak. Oke. Tulisanmu belum bagus, Mas, tapi sudah membaik. Kamu ada progres ya, Indra Kurniawan. Baik, Pak. Mulai dari awal banyak kopas, grammar, sudah mulai rapi pelan-pelan ya, rapi. Tapi masih ada yang harus ditingkatkan. Masih jauh bisa lebih baik lagi ya. Baik, Pak. Ramadan Sastra ini tidak pernah ngumpul, Ramadan Sastra. Ya, hadir, Pak. Ya, kamu ngapain hadir-hadir, Mas? Tidak pernah ngumpul juga, Mas. Ya. Iya, Pak. Telat saya mau ngumpul, Pak. Ya, sudah terlalu terlambat, Mas. Sudah 3 kali nilaimu kosong juga. Tapi kalau mau ikut-ikut aja ya enggak apa-apa. Tapi kamu tidak lulus kelas saya. Evi Oktaviani ini juga sama, hadir enggak hadir juga enggak pengaruh ya. Tapi kalau mau hadir mendengarkan supaya nanti bisa nulis boleh. Tapi kalau kewajiban kelas tugas sudah tidak terpenuhi ya. Ahmad Ali Akbar ini bahkan enggak pernah masuk. Ari Ivanka, Ari ada ya. Muhammad Rizan, enggak ada ya. Sakit tapi memang ya kalau urusan kesehatan tuh nomor 1 ya. Jangankan cuman kuliah ya, agama aja ngalah sama kesehatan ya. Ayu Trisnawati hadir, Pak. Oke. Jadi tulisan ini cukup aneh, jadi terakhir itu malah semakin aneh ya. Iya, Pak. Bukan progres membaik, tapi kok malah semakin membingungkan saya sendiri sebagai pembimbingnya. Kalau kamu kan pembimbingnya saya kan, aslinya juga saya kan. Iya, Pak. Iya. Tapi enggak apa ditulis pelan-pelan. Patrick hadir, Pak. Kamu kenapa mundur? Kamu memang tidak saya suruh maju ke bab 2 kah? Minggu lalu
Nggak mengirim bab 2. Minggu lalu saya masih ngumpul bab 1, Pak. Ini bab 2. Bab 3-nya. Iya, kenapa begitu? Apakah saya yang suruh? Kan ada beberapa saya tulis, kamu nggak usah ngumpul bab 2 dulu. Oh, Enggak. saya itu sih, Pak, apa? Saya pikir masih fokus. Itu nggak apa-apa. Jadi saya belum bikin bab 3-nya. Sama ini, Pak, saya mau nanya juga, Pak. Boleh nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Apa bilang? Itu misalnya saya kan udah nyari itu apa tentang analisanya Conrad yang An Outcast of the Island, tapi belum ada ketemu sih, Pak. Kalau saya Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, kan nggak itu apa-apa kan ya, Pak? yang ada. Pakai Kalau ada, teori yang sama nggak apa-apa ya, Pak? ya berarti teori yang sama 2 atau 3 begitu. Oh, baik, Pak. Catatan Terima besar kasih, Pak. buatmu, Patrick. Kamu tuh sangat mirip sekali dengan tulisan Awalia. Awalia itu bimbingan saya, jadi saya hafal betul tulisannya. Ya. Iya, Pak. Jadi saran saya kamu membaca contoh lain sampai beberapa contoh baik buruk itu semua ada di skripsinya Awalia. Ya. Baik, Pak. Hal-hal yang sebetulnya bisa proses kreatifmu, jadi saya sarankan untuk membaca yang lain. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Zain? Zain tidak Nggak ada. ada, Pak. Oke. Lau Serena? Lau Serena hadir, Pak. Oke. Bab 1-2-mu tuh sudah bagus, Mbak. Sudah oke lah menurut saya. Tapi bab 3-mu itu betul-betul enggak kemasukan apa termasuk urutan isinya. Saya sudah baca ya punyamu. Kamu termasuk yang sudah ngumpul sampai bab 3, tetapi bahkan dari sisi urutan saja tidak sesuai. Nanti dibahas lah. Arika? Arika Hanan hadir, Pak. Kamu masih bisa dibagi lagi itu. Jadi begini, rencana saya tuh saya akan mengeluarkan nilai awal gitu ya ke kalian A, B, C, D, E, tapi itu masih bisa direvisi untuk mengukur dirimu. Yang sudah pakai dan senang C, yang usah revisi, yang masih suka. Nah punyamu itu saya masih kira-kira ya belum B lah ya, Arika. Baik, Pak. Jadi masih ada waktu, ini kan masih minggu ke-12, masih ada sebulan lah ya untuk memperbaiki. Ya, saya kemarin itu, Pak, masih perbaiki bab 2, soalnya saya ada nambah teori ekokritisismnya baru sedikit kan, Pak. Jadi masih ada yang belum saya masukkan, jadi belum saya kumpul. Nah, itu dia, sama banyak yang kayak kamu itu. Target tuh harus terpenuhi ya buat yang lainnya. Sampai bab 3, target hari ini tuh bab 3 ya, tulisnya sampai bab 3, walaupun hancur kan saya yang operasi, tapi kalau nggak dikumpul, nah, berarti kamu tidak mencapai level minimal target kelas. Tapi enggak apa-apa, karena banyak saya mundurkan deh sampai seminggu ke depan. Nanti saya kasih link baru minggu depan. Tapi yang sudah ngirim, ya sudah. Baik, Pak. Tapi yang sudah ngirim, yang tidak ada catatan dari saya, misalkan kamu bab 1 dulu, itu ada beberapa yang saya beri catatan begitu, karena menurut saya bab 1-nya aja belum maksimal, nggak mungkin maju. Nah, yang lainnya nggak ada catatan itu, nggak usah ikut-ikut begitu. Ya, kerjakan sesuai target. Yoga Prasetya Budi, Iya, udah mundur udah, kayaknya. Udah mundur dia nih. Nggak pernah ngumpul tugas, nggak pernah masuk, tapi masuk di pertemuan. Di kelas lain ada sih, Pak. Oh ya, nah, memang sudah menyerah. Diaul Sanina. Diaul Sanina hadir, Pak. Kamu nggak ngumpul tugas kemarin? Iya, Pak. Kenapa lagi? Kemarin sebelumnya masih belum baik. Iya, Pak. Tambah nggak ngumpul tugas. Ya sekuatmu lah. Tapi kamu harus tahu level skripsi itu segitu gitu aja ya. Iya, Pak. Sandro hadir, Pak. Sandro. Kamu belum ngumpul bab 3-mu mana? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum selesai, Pak. Ya, selesaikan. Saya kasih waktu sampai minggu depan deh, saya mundurkan. Sebetulnya tuh lebih enak cepat kumpul dulu gitu. Nah, saya kata-katai, saya kasih komen. Jadi proses baikannya 2 minggu, 3 minggu. Kalau begini nanti mepet-mepet, saya baru baca bab 3 di akhir-akhir. Tahu-tahu kita lebaran sudah. Ya.
Jadi saya pengennya tuh selesai di awal cepat, nggak apa-apa salah-salah, tapi jangan ngawur fatal ya, jangan asal-asalan. Nah, baru nanti enak. Pokoknya targetnya semester depan kuliah seminar, kamu udah nggak perlu taklutik, langsung kelas itu kumpulkan proposalmu, langsung kumpul, langsung diseminarkan gitu. Edi Putra Syarifuddin. Edi hadir, Pak. Oke, banyak masih harus Iya, Pak. diperbaiki ya. Kalau sekarang kira-kira kelas ini berhenti ya nilaimu mungkin saya kasih ya C lah ya. Oke. Jadi kalau kamu masih bisa pengen mengupgrade, mengejar B bahkan A masih sangat terbuka ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Murodah Siti Eka Abiyah. Murodah hadir, Pak. Murodah sampai hari tugas terakhir itu bahkan kamu tuh tidak lulus kelas saya kalau saya nilai sekarang ya. Iya, C aja Pak. nggak sampai. C saja. Ini seandainya ya kita berandai-andai menilai ya, tapi nilai belum saya keluarkan. Tapi kalau seandainya dinilai sampai detik ini tulisan itu saya khawatir itu tidak lulus ya. Karena kamu saya lihat hari ini ada ngumpul tapi tidak tahu tuh bab berapa itu. Bab 1, Pak. Soalnya Bapak nyuruh fokus ke bab 1 dulu. Ya, kalau kamu saya suruh begitu ya bisa. Tapi kamu tahu target tetap bab 3 ya, target kelas. Iya, Pak. Iya. Karena Terima tidak mungkin kasih. semester depan kuliah seminar itu hanya bab 1 saja. Iya. Mingli Matoo. Hadir, Pak. Kamu nggak ngumpul tugas yang kemarin? Iya, Pak. Belum saya lanjutkan lagi, Pak. Nah, itu dia. Jadi skripsi itu tidak hanya butuh kemampuan otak, tapi juga butuh apa ya? Oh, mental sih ya. Lagi-lagi kita urusan mental. Musuhnya kan kemalasan. Iya, Pak. Jadi kamu harus melawan itu. Jadi untuk memotivasi diri ya yang lainnya semuanya. Nggak usah pakai Mario Teguh salam super ya. Musuhmu tuh ya dirimu sendiri ya. Lawan itu aja. Kata-kata itu cukup sakti ya. Lawan. Ya. Nggak mungkin ada orang yang melarang kamu nulis skripsi ya. Kecuali kemalasan dirimu ya. Kok nyerah Pak, capek, skripsi sulit. Ya memang skripsi itu memang begitu. Kamu akan dapat ijazah saat kamu sudah capeknya, sulitnya skripsi ini nulis kayak mana ya sampai mentok. Nah itu baru kamu dapat ijazah. Ya. Kalau mau dapatnya kertas RT, surat mengantar RT nggak perlu sampai begitu. Datang ke PRT, jalan pulang sampai rumah udah punya. Yang didapatnya kan ijazahnya. Klaim kamu sebagai sarjana. Ya masuk sama dengan ngurus surat ke kelurahannya beda. Pengorbanannya beda. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit. Sebut nama enggak apa-apa, anak saya sendiri. Anak akademik kan mahasiswa saya. Oh, malah saya lupa namanya. Sudah enggak saya sebut nama. Ada dulu angkatan 2010. Dia sulitan sekali nulis skripsi. Saya pembimbingnya. Ya. Grammarnya ya sudah semester berapa, subject verb agreement belum tahu idenya. Pelan-pelan sekali dikasih tahu. Sampai pembimbing satunya tuh Bu Diah tuh dulu ada nama dosennya Bu Diah, suka memarahi, menegur, tapi mentalnya tuh super baja. Hari ini dia dimarahi, Rabu dia sudah datang dengan senyum. Lulus dia. Sekarang udah kerja di Tarakan. Di hotel apa begitu, saya lupa. Kalau dari WhatsApp-nya sih, ya sudah lumayan lah. Udah bisa ngasih ibunya lah kira-kira begitu. Ya. Jadi memang ketangguhan mental kayaknya perlu juga kalian persiapkan. Ada juga mahasiswa tuh, saya tegur sekali, mungkin sakit hati, kecewa, terus 2 semester nggak pernah nemuin. Katanya sih biasanya perempuan, tapi enggak juga, yang cowok juga ada. Ya.
Jadi nggak usah terbawa perasaan, baper. Saya tuh habis negur mahasiswa, bahkan saya tuh nggak ingat namanya besok. Jadi kalau ketemu saya jangan seakan-akan saya ingat apa yang sudah saya enggak. Biasanya saya juga nggak ingat. Jadi itu ya, saya ingin bercerita. Karena tadi ada yang bilang, nggak sempat bikin. Artinya dia tahu siapa Mingli tadi, tapi memang nggak dibuat. Nah, itu Iya, kamu Pak. ada gejala itu, Mas. Gejala mentalmu tidak kuat. Ya, dan harus segera diubah itu. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Dan banyak mungkin yang terjadi di situ. Selvi Dayanti. Iya Pak, hadir Pak. Ya, tulisanmu sudah membaik lah, sudah oke. Tapi juga tulisanmu nggak pernah buruk sekali juga, nggak pernah. Bab 3-mu mana? Saya belum lanjut ke bab 3 Pak, karena saya masih nambahkan teori di bab 2. Sayakah yang nyuruh nambah teori itu? Bukan Pak. Nah, kamu tuh kan aneh sekali. Logikamu nggak masuk sama sekali. Termasuk yang lain-lain. Bilang aja kamu males bikin bab 3, nyerah, males gitu loh. Jangan mengada-ada membaiki bab 2 yang bahkan saya sendiri bilang kan dari di awal makanya saya buka. Bab 2-mu itu bisa terkoreksi dengan sempurna saat sudah finding, tahu oh teori ini berguna, oh perlu tambahan teori ini, oh teori ini nggak penting jadi dihapus. Itu tahunya nanti setelah bab 4. Jadi kalau kamu nambah-nambah bab 2 tuh mengada-ada ya, Selfie. Ya Pak. Segera bikin bab 3-nya terutama. Ya. Baik Pak. Deas Adam. Deas hadir Pak. Deas, kamu ngumpul tapi saya tidak hitung kumpul. Iya Pak. Ya. Saya tidak catat detail, biasanya dari sisi bentuk atau apa masih ngawur. Dan progresmu ini sangat lambat sekali ya, Deas. Ya. Saya juga harus bilang kalau hari ini kelas di stop, kamu udah pasti tidak lulus di kelas saya. Ya. Jadi masih ada waktu sekitar 4 minggu atau sampai Lebaran untuk memperbaiki tulisanmu. Ya. Tolong dicatat baik-baik. Wahyu Novianti. Wahyu hadir Pak. Wahyu Novianti, Novi ya panggilannya mungkin. Iya Pak. Sejak awal masalahmu tuh selalu sama, masih ada direct quotation. Tidak bisakah cukup dengan sekali? Kan ini terulang 3 kali. Coba. Ya. Jadi harus minimal memahami ini direct quotation, kutipan langsung. Itu aja masa juga tidak mampu, kan tidak mungkin lah. Sudah semester segini. Ya. Oke. Saran saya outline berkali-kali ya. Masih ada waktu 4 minggu ya. Tapi kalau hari ini sama seperti tadi, kemungkinan tidak lulus ya. Kemungkinan kalau tidak ada progres ke depannya. Bab 3. Marcella Dwi Lestari. Marcella hadir Pak. Ini catatan saya, kamu harus bikin outline. Atau jangan-jangan kamu tidak tahu apa maksud saya menulis outline itu. Kamu tahu enggak kira-kira apa outline itu? Kalau saya beri catatan, buatlah outline. Tahu enggak apa itu? Iya Pak, garis utama itu kan Pak? Iya, praktekkan. Bikin tuh bab 1 mau ngomongin apa, bab 1 lagi. Paragraf 5 mau ngomongin tentang karya sastranya. Udah habiskan tentang karya sastranya di bab 5. Nggak usah ngomong mau pakai teori ini, nggak usah ngomong temanya di awal lagi. Ya. Fokus. Nanti bab 3 mau ngomong tentang pendekatan perspektif teori yang akan digunakan secara singkat. Ya udah fokus saja di situ, nggak usah ngomong karya di situ. Itu maksudnya ya, Marcella? Iya Pak, baik Pak. Iya Pak. Masih ada waktu lah, 4 minggu. Vincentius nih kayaknya udah nggak kuliah nih ya kayaknya. Vincentius Ferrer kayaknya enggak ya. Udah enggak Pak. Oke. Enggak hadir juga Pak. Oke Pak. Ini tanda-tanda stop kayaknya. Minggu lalu udah nggak ngumpul, nggak masuk. Nggak apa-apa, yang penting yang siap. Kalian
narasi besarnya adalah kalian tahu level skripsi itu sampai mana. Jadi beberapa yang saya kasih komentar begini, itu berarti kalian belum mencapai level skripsi. Ya. Kalian harus tahu standar kelulusannya seperti itu. Ya. Saya akan bantu untuk meluluskan kalian, ya. Tapi memang sudah di level itu yang sudah layak. Nur Isma. Nur Isma tadi izin ke saya apa lagi di klinik. Oke. Kevin Morris Siman. Kevin hadir, Pak. Kamu nggak ngumpul tugas yang kemarin? Iya, Pak. Saya nggak ngumpul. Kenapa nggak ngumpul? Saya masih di bab 1-nya, Pak. Ya. Yang penting tahu targetnya bab 3 ya. Kalau mau bab 1 terus ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Tapi ya siap-siap mengulang aja. Asher Frederick. Hadir, Pak. Asher. Sama nih. Nggak ngumpul juga. Minggu lalu. Kok nggak ngumpul gitu, masuk gitu, apa perasaanmu? Enak aja kah? Nggak masalah kah? Nah, yang penting lulus kalau hadir, begitu kah cara berpikirnya? Saya jawab tidak ya Mas ya. Saya jawab tidak. Ya. Diaul Haq Atailah. Hadir, Pak. Oke. Punyamu ini bagus banget juga tidak, jelek juga tidak, tapi nggak ada progres dari minggu sebelumnya juga begitu-begitu. Cuman saya bingung, adakah catatan saya yang membingungkan buatmu, Diaul Haq? Kalau yang sebelumnya ada sih, Pak. Tapi minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Oke. Rana Novanda. Berapa minggu nggak ngumpul, tiba-tiba kemarin ngumpul, tugas pertama nggak ngumpul. Bingung. Astri Oktaviani. Enggak hadir, Pak. Astri? Nggak ada, oke. Hikmatul Fajar. Fajar hadir, Pak. Bab 3-mu mana, Jar? Sudah diketik, Pak, tapi belum kelar. Tadi mau ngumpul, takutnya nanti malah salah-salah, Pak. Memangnya kamu tahu yang betul? Enggak, Pak. Takutnya pesan aja, mau ngumpul takut salah, Pak. Kan memang ini kamu tahu yang betul, belum tahu juga kan yang betulnya gimana. Nah, kamu kumpul dulu ke saya koreksi, saya kasih feedback, nah baru kamu tahu proses perbaikannya. Ya, segera dikumpul, Jar. Baik, Pak. Jangan sampai kendor. Ya, jadi skripsi ini butuh momentum juga. Momentum tuh waktu yang pas. Hari ini kita sedang panas-panasnya. Nanti kok nanti habis ini lebaran terus koler, itu dialah sumber masalah skripsi ya. Ikrar. Iya, Pak. Hadir, Pak. Bab 1-mu enggak bagus, enggak buruk. Ya tapi ya C lah nilainya. Tapi begitu bab 2 kenapa masih malah banyak direct quotation, copy paste itu ikrar ya, diperbaiki ikrar. Baik, Pak. Maaf, Pak. Siap, Pak. Sudah baca catatan yang terakhir kan? Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke ya, perbaiki. Masih berproses ya, jadi masih lanjut terus. Oke. Baik, Pak. Lutfi Askia. Hadir, Pak Lutfi, Pak. Oke, saya harus bilang progresmu lumayan, Mas. Mulai dari masalah awal copy paste, bahkan kamu hampir saya keluarkan dari kelas saya. Tapi tulisan terakhirmu sudah oke lah, udah lumayan. Bab 3-mu sudah kamu buat? Belum, Pak. Belum selesai. Oke, selesaikan. Oke. Deva Nadila. Deva hadir, Pak. Eva, belum membaik ya tulisanmu. Iya, Pak. Kira terima semua. Kamu ngumpul sampai bab berapa? Baru bab 1 kah? Iya, kemarin baikin yang bab 1, Pak. Ya, sudah harus bab 2, sudah harus bab 3. Ya. Baik, Pak.
Muhammad Ramadhani. Saya Pak, Dani hadir Pak. Ya, tugasmu saya tolak. Ya, perbaiki dulu entah sepele, misalkan bentuk spasi gitu-gitu, saya udah males sudah. Ini sudah masuk minggu ke-11 Mas, ngurusin gitu. Dikoreksi. Ya. Jadi yang salah saya di minggu lalu itu spasi dengan anu doang Pak ya. Saya kira kenapa jadi saya buat ulang yang buat minggu ini Pak. Gitu. Ya, lah, pokoknya saya tolak gitu aja. Ya kamu lihatlah punya temanmu yang nggak saya tolak kan, gitu aja, nggak usah repot-repot. Ya. Iya Pak. Kevin sama ini, Kevin hadir nggak? Ya, sama kamu sama Ramadan ngumpul tapi nggak saya itu ngumpul. Baik dulu minimal bentuk atau apanya lah. Salam-salam dasarnya dibaik dulu. Asar? Hadir Pak. Hazar hadir Pak. Ini catatan saya masih ada direct quotation, berarti masih ada yang saya warnai biru ya catatan sebelumnya. Iya Pak. Baik. Paraphrase yang saya kasih warna biru, yang tidak saya kasih warna biru tapi itu direct quotation ya, saya kan tidak mungkin ngecek every single word possible. Saya hanya mengidentifikasi yang terduga. Saya sudah tulis sumbernya Pak, halamannya. Ya, berarti kamu melanggar ketentuan panduan. Yang kalau short quotation itu 1-3 baris itu boleh, tapi harus pakai tanda petik dan dia in text melebur dalam naskah, maksudnya dalam paragraf. Tapi kalau long quotation 3 atau lebih dari 3-4 baris begitu, dia harus membentuk paragraf baru. Minimal yang sepele-sepele begitu ya. Kesalahan sepele diulang 2 kali, saya tidak koreksi lagi ya. Muhammad Ramadhani, Muhammad kalau dari kumpulan 3 minggu lalu ya sudah agak membaik tapi ya masih belum baik, betul ya, masih belum baik. Masih kalau sebelumnya 3 minggu lalu saya beri catatan keras kamu kayak orang nggak kuliah, itu berarti kamu nilaimu di C aja nggak sampai, yang terakhir tuh masih C lah ya, kira-kira begitu ngukurnya. Masih ada waktu 4 minggu, targetkan untuk A itu yang layak sempro ya, bab 1, 2, 3 ya. Oke. Itu hasil evaluasi dari saya terkait tugas. Tugas salah itu kan nggak apa-apa ya. Kalau saya kata-katai juga kalian tidak ketemu langsung. Bodoh amat ya. Yang penting perbaikannya. Yang penting setelah dikasih komentar begini, apa usahamu? Oke, sekarang tapi saya sudah baca nih, sudah ada yang ya cukup membuat saya lega karena ada mahasiswa yang Aditya Rizky Ramadan. Aditya hadir Pak. Punyamu seser ya untuk jadi perhatian teman-temanmu. Oke. Untuk bab 3-nya saya pakai. Ini sudah oke nih, sudah bab 3-nya sudah oke lah. Jadi sebetulnya dalam menulis chapter 3 itu nggak perlu banyak-banyak berpikir. Ya. Cukup banyak telinga saja untuk listening ya, mendengarkan. Cara sederhana resep desain itu saya bilang pakailah. Ini kualitatif, kuantitatif, oke, silahkan. Tapi saya kan tidak bilang ini. Tapi kalau ada boleh, tidak boleh. Tapi yang utama saya harus bilang
approach atau criticism atau studies yang berkaitan dengan sastra. Nah, dia sebut di sini psychoanalytic criticism. Oke, boleh. Tapi nggak perlu pakai approach di sininya ya. Jadi approach itu kan applied theory, pendekatan dari teori yang dia pakai. Jadi kalau approach ya berarti psychological approach, tapi harus cari bukunya. Makanya statement saya minggu lalu mau pakai criticism boleh, psychological studies kurang pas itu kajian psikologi ya. Psychoanalysis boleh, psychoanalytic apa studies boleh. Ya. Yang penting cari definisinya. Nah, ini psychoanalysis. Nah, dari definisi ini kamu cari yang nyerempet dengan punyamu. Freud boleh ini apa nih? Oh, ini hanya pembolehannya. Ini catatan kecil saja. Nah, ini ada buku Bresler dan Anbidobi, memang dua ini yang saya sarankan untuk dipakai ya. Terus ini masuk film analisis, oke boleh, tapi nggak usah bilang another approach ya, Aditya, dan untuk perhatian yang lain. Jadi kan riset design ini as a claim. Jadi riset kita itu termasuk yang mana gitu loh. Dia kan ini kan mengklaim punya saya ini kualitatif. Oke, punya saya ini termasuk penelitian atau penerapan psychoanalytic criticism. Oke. Yang ketiga, skripsi saya ini kajian analisis film karena objeknya film boleh ya. Tapi nggak usah ini pakai. Kalau BK itu apa ini? Nggak ngerti saya BK. Itu buku 1, buku 2 Pak. Karena bukunya nggak ada edisinya makanya saya tulisin ikutin. Ya kok pakai bahasa Indonesia begitu? Apa pakai memang ada aturannya kan? Saya nggak tahu nih. Ada Pak. Di ada pedoman skripsi Pak. BK, CH sama Pol sama itu Pak. Saya malah tidak familiar ya. Tapi kalau memang ada, karena saya nggak pernah pakai. Ini titik 2 apa titik koma nih? Titik koma Pak. Emang titik koma? Iya. Bukunya soalnya nggak ada edisinya Pak. Nggak ada edisi 1, edisi 2. Saya pakai bukunya yang sama tapi tahunnya beda. Kalau ambil saja dari, kalau dia dipakai di jurnal begitu, ada nggak? Yang terbarunya? Nggak ada sih. Nggak ada? Ya, untuk sementara oke, karena saya sendiri tidak familiar ya. Termasuk apa sih edisi begitu kah atau gimana? Bukunya ada berapa? Terus dia nulis ini buku satunya dia. Sepertinya yang buku keduanya itu setelah revisi dari buku satunya Pak. Oh, kalau gitu nggak usah disebutkan. Kalau hanya bentuk revisi itu hal yang biasa. Yang penting tahunnya nanti di tahun publish-nya aja. Di apa namanya? Di works cited-nya. Jadi bukunya Flick yang tahun berapa. Nah, dari tahun berapanya itu kita tahu itu buku tidak dibedakan. Karena banyak buku revisian ke-16. Nggak masalah, tetap aja. Tapi dia pakai di buku tahun berapa? Oh, dia pakai buku tahun 2010. Oh, waktu itu revisi ke-14. Nah, itu. Jadi dilihat lagi. Data sources ini juga tidak sulit kan? Data sources itu sumber datanya, di mana data itu diambil. Jadi sumber datanya film ini, betul. Datanya, kejadian-kejadian di film itu yang menunjukkan apa research question-nya. Screenshot ini dapat dari mana nih? Ya, nggak usah dimasukkan. Screenshot itu bukan literary data ya, bukan main literary data. Karena dia wujudnya gambar. Nanti setelah gambar itu, setelah screenshot itu kamu ubah menjadi word, phrase, clause, nah itu baru jadi data ini. Ya tetap harus berubah ke bentuk ini. Jadi ini bukan. Nah. Ini pakai bawaan Windows saja, pakai bawaan Word saja sudah bisa. Use, ini kan researcher. Membetulkan uses. Atau karena masih will use. Pengumpulan data, oke ini banyak tapi fokuskan di sini. Jadi saya tonton filmnya, saya tandai research question apa nih? How is character development? Oke, character development.
Nah, berarti cara jawabnya oh, cara ini berarti kamu tandai yang menunjukkan karakter development, kan singkatnya begitu. Ya. Kalau karakter development itu berarti ada perubahan dari A ke B, B ke C, atau apapun lah. Nah, itu kamu sebutkan. Jadi kamu akan menandai awalnya dia apa, jadi apa gitu, yang menunjukkan karakter development. Hati-hati menggunakan istilah picture ini. Data sastra itu tetap huruf, kata, frase. Ya. Itu banyak skripsi film, Pak, men-screenshot gambarnya. Iya, gambar itu bukan literary data sampai dia ubah menjadi kata-kata, sampai di-verbalize, diverbalkan. Ya. Jadi gambar itu bukan data sastra. Tapi gambar yang sudah diverbalkan menjadi kata, frasa, kalimat, nah datanya kata, frasa, kalimat tadi. Triangulation, oke. Data analisis ini pastikan ada ini bisa dibaca sini. Langkah-langkah aja. Setelah data satu, kata kuncinya tetap harus ada characterization, kategorisasi, klasifikasi. Jadi kalau dari punyanya Aditya ini akan saya duga dia akan mengklasifikasikan ini karakter dia sebelumnya. Kalau pakai id, ego, super ego ya tulis di sini. Id, ego, super egonya awalnya begini. Terus entah ada sesuatu apa, entah konflik atau apa, berubah jadi begitu. Nah, itu gimana menerjemahkan alur berpikir tadi ke langkah-langkah analisis. Satu, saya akan mengelompokkan berdasarkan karakter si tokoh ini, id, ego, super egonya sebelum develop dan sesudah develop. Oke. Jadi minyakmu Aditya itu sudah minor revision, tinggal direvisi. Urusanmu sudah selesai ya Aditya, sudah beres. Kalau saya kasih nilai, oke lah saya kasih nilai A untuk kamu ya. Oke. Tapi kamu saya beri tanggung jawab lebih. A itu kamu pakai untuk membantu temanmu yang lain yang belum A ya. Gitu ya Aditya. Kamu sudah boleh nggak masuk kelas saya, tapi nggak usah lapor ke saya juga. Tapi kalau ada temanmu, teman dekatmu yang perlu bantuan menulis, kan kadang kan ilmu itu kan tergantung siapa yang nyampaikan. Ilmunya sama, tapi yang ngomong saya sama dosen lain yang kalian tangkap beda. Ya, kita tahu kalau sama mahasiswa yang ngomong, jadi lebih mudah. Itu ya Aditya, jadi tuntutanmu saya tingkatkan, membantu. Ya. Bukan, tapi terserah pilih-pilih ya. Maka kamu aja yang, kalau yang nggak sopan, bantu, abaikan. Tapi yang datang menawarkan persahabatan dengan baik, untuk membantu dengan baik juga. Ya. Bab 3 dari saya itu bentuknya ini. Tadi ada Serina pakai riset instrumen, ya boleh aja, mungkin ada pembimbing lain yang menyarankan. Tapi untuk tugas saya nggak minta itu. Jadi memasukkan hal yang tidak saya minta itu menunjukkan tidak memperhatikan saat ini. Yang lain-lainnya juga. Jadi tuntutan saya itu minimal ini. Jadi dia urutan terakhirnya beda, tapi ya terserah lah. Misalnya. Ya. Jadi, lima ini ya. Satu riset design, berarti ini 3.1. Itu tadi saya bilang, klaim punyamu ini tergolong riset apa?
Ya, saya ini kualitatif, Pak. Silahkan carikan definisi kualitatif apa, terus yang sama dari definisi itu dengan yang sedang kamu lakukannya apa. Salah satu ciri kualitatif itu datanya berupa words, Pak, bukan angka, not numbers, not numeric things. Nah, data skripsi ini berupa kata frase. Nah, berarti klaimmu berhasil. Jadi, punya saya ini tergolong kualitatif research. Oke. Yang kedua, feminist approach atau feminist studies atau feminist criticism. Misalkan kalau feminis. Boleh cari itu di buku Bresler atau Anbidobi atau buku lain yang memuat penggunaan istilah itu. Feminist approach adalah begini, begitu, begini, begitu. Punya saya begini, begitu, yang sama dengan definisi itu. Oke, kamu boleh klaim penelitian ini menggunakan feminist approach. Nah, kualitatif tadi saya bilang boleh ada, boleh tidak, tetapi yang pasti utama applied literary theory-nya. Kalau feminis, ya feminist approach, atau feminist studies, atau feminist criticism, istilah yang dipakai tergantung buku yang kamu kutip. Data and source of data, sumber data itu di mana data itu diambil, karena mahasiswa sastra yang meneliti naskah ya, berarti datanya diambil dari sumber karya sastra. Tapi nanti ada yang reader respond itu datanya diambil dari hasil wawancara dengan reader. Jadi beda, sesuaikan gitu ya. Sumber datanya dari mana kalau reader respond? Dari narasumber, pembaca. Jadi sesuaikan. Kalau kalian saya lihat mayoritas menggunakan karya sastra, jadi sumber datanya film, judul filmnya itu. Novel, judul film, novelnya itu. Nah, datamu, hal-hal, informasi yang ada di dalam sumber data itu yang memenuhi kriteria untuk menjawab research question. Tadi Aditya mau bicara karakter development. Jadi yang menunjukkan karakter development saja. Yang tidak menunjukkan karakter development, buang, abaikan, tinggal. Jadi datamu kamu kasih kriteria. Kriteria itu kan seleksi. Sehingga milih, oh halaman 1 bukan data. Oh halaman 2 ini ada data. 3 bukan, dan seterusnya. Jadi ada proses seleksi, kriteria. Hal-hal yang memenuhi kriteria saja yang akan dibahas di poin selanjutnya. Ya. Data collection, pengumpulan data. Ini lagi-lagi disesuaikan. Kalau materi dari saya kan 4 pengumpulan data. Observasi menggunakan panca indera, focus group discussion, diskusi kelompok, kuesioner, satunya interview, wawancara. Nah, rata-rata mayoritas kalian yang menggunakan observasi. Tapi observasi kalau penggunaan istilah ini membingungkan, ya apa adanya. Kalau novel, ya novelnya saya baca. Jadi setelah dibaca diapain? Saya stabilo, saya highlight, saya tandai yang bisa menjawab research questionmu saja. Sudah selesai, data sudah terkumpul. Tidak perlu identifikasi, tidak perlu klasifikasi, itu nanti di data analisis. Jadi data collection itu sampai data terkumpul, titik. Kalau film, ya filmnya saya tonton. Saya tandai menit-menit yang menunjukkan karakter development. Sudah, beres, titik. Collection. Ini semua sudah saya berikan tugas yang di contoh di previous researchmu apa. Data analysis ini isinya langkah-langkah untuk menjawab research question. Jadi harus teknis. Data analysis ini sebagai implikasi dari research desainmu. Karena kamu bilang tadi feminist approach. Nah, feminist approach itu punya langkah analisis yang seperti apa? Baca lagi bukunya Bresler, Anbidobi. Nah, langkah analisisnya apapun kan beda-beda research question, tapi pemahamannya, oh dalam menganalisis ini begini, begitu, begini, begitu. Nah, nanti kan langkah satunya setelah data terkumpul, baru untuk menjawab research question 1, 2, gimana, dan seterusnya. Kata kuncinya adalah kamu akan melakukan pengelompokan, ya, klasifikasi, kategorisasi, sesuai dengan ide apa yang mau diangkat. Ya. Validity data atau triangulation, ini bahkan saya bilang boleh ada, boleh tidak. Tidak ditulis, nggak apa-apa. Tapi kalau ada dosen lain bilang wajib tulis, masukkan, silahkan. Yang lebih penting dari itu harus to be applied, dipraktekkan sebagai peneliti. Ya.
sebagai peneliti. Inilah kunci awal prinsip-prinsip kejujuran. Ya. Konsepnya lebih dari satu. Data triangulation menggunakan sumber data lebih dari satu. Terus theoretical triangulation menggunakan teori lebih, maksudnya misalkan mendefinisikan velum, ya jangan dari pakar A saja, ambil dari pakar B, itu sudah bentuk theoretical triangulation. Artinya memahami sebuah teori tapi dari sumber yang lebih dari satu. Dari pengulangan ini ada yang mau ditanyakan, kan ini sedang menulis, tidak banyak yang sudah selesai, tidak tahu kesulitannya di mana, padahal bab 3 itu yang paling repot tuh dari 3 bab ini ya, itu bab 1. Bab 3 itu coba kamu lihat penjelasan saya. Itu kamu tulis sebentar ya sudah jadi kok. Jadi. Bab 2 itu memang yang paling menyita waktu, time consuming di bab 2. Artinya butuh waktu lama. Makanya saya juga targetkan teori minimal. Itu prakteknya kan kurang itu nanti untuk menjawab riset kuenya. Tapi untuk kebutuhan kelas ini oke lah gitu. Karena kan prakteknya kamu harus baca buku. Baca buku itu aja nggak sempat. Berapa lama coba membaca buku selesai. Artinya paling time consuming. Menyita waktu sekali. Ya. Makanya yang bentuk plagiarisme. Ada yang saya tidak tuduh plagiarisme, tapi kalimat 1 diambil dari jurnal A, kalimat 2-nya dari jurnal B. Ini jadi tulisan tabel sulam, memang tidak plagiarisme jatuhnya, tapi jadi aneh dipahami, loncat-loncat idenya. Tapi saya diamkan dulu, biar nanti saat ujian yang sesungguhnya, sempro saja. Memang salah satu usaha untuk tidak teridentifikasi plagiarisme kan seperti itu. Satu paragraf ambil dari 3 jurnal. Ya saya ketemu 3 jurnalnya, saya tahu. Nanti kalimat 1 pakai jurnal 1, kalimat 5 jurnal 1 lagi. Memang sih jadi tidak plagiarisme lebih dari 1 kalimat, tetapi jatuhnya jadi tulisan yang tambal sulam. Pemahamannya loncat-loncat. Jadi bab 3 itu yang menurut saya tidak sulit. Ini tapi butuh pemahaman. Kalau nulisnya sebentar sekali ini. Apalagi cuma mendefinisikan feminist approach. Bukunya Bresler itu sudah langsung ada mungkin definisinya di sana. Atau di buku lain. Atau googling aja feminist approach itu apa. Cari sumber yang dari jurnal. Lihat works cited-nya dia ngambil dari mana, telusuri lagi. Misalkan dia bilang Tyson, ya tinggal cari bukunya Tyson di bagian feminisnya itu. Tidak lama. Apalagi cuma nulis data dan source of data. Makanya beberapa dari tadi yang bilang nulis belum selesai, karena memang nggak direncanakan buat nulis. Mungkin lelah juga, ya, nggak tahu lah saya. Ya, nggak apa-apa, tapi tugas saya memotivasi, pokoknya jangan malas. Karena memang skripsi itu beratnya nggak gampang. Kok ditulis tadi saya bilang data, itu berapa menit sih ngetik? The source of data of this research are ex novel written by ini. The data are events in the film apa yang sesuai dengan ini. Cuman itu sudah saya oke kan, tidak ada masalah. Mau lebih bagus lagi, kamu googling, cari definisi data, definisi source of data. Tapi itu nantilah untuk skripsi betulannya. Tapi untuk ini tuh cukup pemahaman aja. Data collection berapa menit nulis? Kan nggak perlu dilakukan, cukup diomongkan. Novelnya saya baca, repeatedly saya baca lagi. Taking notes yang menunjukkan ini. Selesai, beres. Data analisis juga kan belum dituntut untuk melakukan. Hanya rencana langkah-langkah nanti 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain, dan seterusnya. Nah, untuk discussion and findings ini tidak ada materinya, jadi kumpulan data, kutipan-kutipan itu tadi, kamu maknai. Ya. Bisa ambilkan contoh aja, tadi saya pilihkan. Oh, nggak ada ya. Oh, ini
punya kakak kelas nih bimbingan saya tapi belum lulus ya. Cuman yang ada di laptop saya pakai buat contoh bentuk. Misalkan dia ingin mengkaji The Anxiety of Arthur Fleck, ini film Joker. Menurut teori anxiety itu ada neurotik, moral, dan realistik. Ini kan mau tidak mau dia akan mengklasifikasi, mengkategorisasikan, oh ini neurotic anxiety. Nah, kutipan ini menurut dia ini bentuk neurotic anxiety. Jadi dia analisisnya adalah membuktikan kalau benar ini sesuai dengan penanda teori ya. Dialog-dialog ini menunjukkan si tokoh mengalami neurotik berdasarkan teori. Concept of anxiety. Oh ini malah mana sih? Oh ini. Nah ini tadi apa yang pertama tadi neurotik. Anxiety mana sih? Oh nih. The first type of anxiety is called neurotic. Menunjukkan indikator atau kriteria, oh kalau ini terjadi, ini artinya neurotik. Nah, dia harus membuktikan kutipan tadi dengan kutipan ini beriringan. Ini misalkan, this kind of anxiety can be defined as the fear of being overwhelmed. Fear, rasa takut. Nah, berarti di sini misalkan dengan penanda tadi, dia bisa membuktikan kalau nah di sini tuh apa namanya? Ada rasa takut entah si Arthur atau apa. Artinya dia membuktikan. Dan seluruh data, jadi isinya bab 4 itu setelah kamu kumpulkan, setelah kamu tonton yang menunjukkan neurotik ini, yang menunjukkan anxiety, tergantung kategorisasinya, sudah terkumpul semua, kumpulan datanya coba saya lihatkan ya. Nah. Sambil nunggu, kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Jar mau bertanya, Pak. Ya, silahkan Jar. Saya nunggu email saya bisa dibuka. Oke. Ini Pak, terkait koreksian Bapak yang kemarin, Bapak ada sampaikan bahwasanya kalau memang belum dapat tentang reset question saya yang kedua, penyebab dari diskriminasi kelas, itu jangan ditanyakan, takutnya nggak bisa jawab. Gitu. Terus? Sebenarnya saya juga, ini kan skripsi saya juga ada kayak, saya terinspirasi dari skripsi orang lain, tapi saya nggak kopas Pak, tapi saya lihat struktur penulisannya. Dia juga bikin reset question, the causes of social class discrimination Pak. Tapi kalau dari yang saya lihat, dia tuh nggak sebut secara gamblang the causes of social class discrimination Pak, tapi dia lebih ke penyebab diskriminasi gitu. Dia memverbalkan lagi, itu nggak apa-apa Pak, atau gimana Pak? Ya harus ada teorinya dulu penyebab atau kalau kamu salah memahami teori ya sumber jurnal itu akan menjadi teorimu. Apa yang dia lakukan untuk menjawab research question itu satu. Yang kedua ya harus di-clearkan, dijelaskan penyebabnya apa yang ada di film itu. Kalau kamu ingin menjawab yang tidak ada di film itu, mengulang teori, ya berarti itu tak perlu masuk research question. Masukkan aja nanti di pembahasan atau di bagian diskusi. Ya. Di 4.2 itu ada diskusi. Oh gitu, enggak apa-apa ya. Jadi kalau seandainya saya langsung kayak caranya Bapak gitu, saya bahas di diskusi, berarti research question-nya nggak usah dulu Pak? Nggak usah, satu saja cukup how, kecuali nanti ada pembimbingmu yang menyarankan atau apa. Dari saya, ini kan
sampai saya ya. Iya. Ini sampai dengan berurusan dengan saya. Kalau saya satu nggak apa-apa, tapi pakai pertanyaan how sambil bercerita prosesnya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Kok nggak bisa dibuka? Saya mau memberi contoh mahasiswa tuh kalau ngumpul contoh data itu loh. Nih. Email Yahoo saya nggak bisa dibuka. Cari yang ini ada contoh satu. Contoh yang sedang bimbingan ya, jadi kita nggak ngomong benar salah dulu, yang penting lihat bentuknya saja dulu.
agak lambat. Tapi ini sudah nih. Ini contoh tabel data. Ini yang saya share tampak di layar kalian? Kelihatan. Oke. Ini untuk gambaran saja. Ini sebelum menulis bab 4 kok sudah bikin tabel begini enak. Jadi dia ini meneliti dekonstruksi. Jadi ada, kalau dekonstruksi itu kan ada awalnya begini, akhirnya begini. Nah ini berarti kutipan yang ada di karya itu 15 tuh halamannya yang menunjukkan research question dia untuk menjawab, dan karena dia ingin menggunakan research question how terbantu dengan karakterisasi. Nah ini tuh termasuk apa? Termasuk indirect characterization. Nah ini baru nulis tuh nanti bab 1 si tokoh ini highly insecure. Ulang nih katanya penjelasan. Kan di sini kan kita nggak tahu we-nya ini siapa. Jadi menjelaskan ini pakai ilmu speaking yang ada di konteks itu. Kalau ini omongan, siapa yang ngomong, diomongkan ke siapa. Sasa itu ada setting, dia ngomongnya di mana, kapan, kalau ada informasi itu. Tujuan omongan ini apa? Tujuannya apa? Ya. Itulah penjelasan dari. Jadi ciri khas literary data itu jauh lebih panjang dari kutipannya. Kutipan di novelnya 3 baris, analisisnya ya berparagraf, 1-2 paragraf panjang. Ya. Dia harus menceritakan ulang, bahkan previous event. Nanti kalau nanti di sana misalkan ada sebut nama. Ini nama atau bukan ya, sebentar. Ya, saya enggak ketemu. Pokoknya misalkan di kutipan itu ada sebut nama Jono. Kan yang ngerti Jono itu siapa kan kamu yang nonton filmnya. Yang kamu harus menjelaskan ke orang yang seakan-akan dia nggak pernah nonton. Jadi ketika kamu sebut nama Jono, kamu sebutkan ini temannya si tokoh utama, dia yang begini. Jadi harus ada penjelasan in detail. Nah, itu tahu kan nanti untuk gambaran. Saya carikan deh yang lain lagi. Dekonstruksi buat contoh aneh. Siapa? Ada ya. Kok nggak ada? Oh ini. Yang saya share tampak di layar. Tampak, Pak. Oke. Ini contoh penelitian karakter analisis menggunakan it, ego, super ego. Jadi dia akan tetap akan melakukan klasifikasi. Ini it-nya si Joe. Dia akan bikin ini seluruh kutipan yang bagi penelitinya ini menunjukkan it-nya si tokoh yang dia. Terus ini yang menunjukkan ego, ini yang kedua nih. Ini kutipan-kutipan yang menunjukkan. Dari kutipan ini dia bisa mengidentifikasi
egonya si tokoh Joe tadi. Ini yang berarti yang terakhir super ego ya. Nah, ini mungkin harusnya super ego. Pokoknya begitulah. Inilah yang disebut dengan kutipan data. Oh ya, Joe super ego. Jadi ini yang disebut dengan kutipan data. Ini kan berarti melakukan melalui proses seleksi, kan tidak semua. Kalau semuanya pasti penuh sekali, penuh novelnya. Jadi dia pilih kutipan-kutipan yang menunjukkan it ego, super ego saja. Kalau ada kutipan tapi nggak bisa membantu dia mengidentifikasi it ego, super ego, ya dilewati. Yang dia kutip ini misalkan ini ada di halaman 97. Jadi dari kutipan ini dia bisa mengeksplorasi, mengidentifikasi it ego, super ego. Kira-kira itulah gambaran untuk bab 4 ya. Untuk bab 5 gimana? Bab 5 itu sebetulnya malah lebih mudah. Jadi seakan-akan, sorry belum saya share. Muncul ya yang saya share PowerPoint ini? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi conclusion itu sama seperti jawab research question yang kamu buat kayak soal ujian. Jadi dijawab langsung dengan satu paragraf begitu. Jadi kalau ditanya liberal feminis apa yang ada di tokoh ini? Ya sebutkan, liberal feminis yang ada di tokoh itu adalah bentuk A, B, C, D. Itu kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menjawab research question, ya seperti ujian. Jadi nggak perlu lagi ada kutipan di situ, tidak perlu lagi menyebut pakar A, pakar B, langsung saja jawaban atas apa yang sudah kamu temukan di finding. Ya. Suggestion, ini saran, ini suggestion ini berkaitan erat dengan research limitation. Hal-hal yang tidak kamu kaji di bab 1, kan ada tuh research scope and limitation. Apa yang kamu kaji dan tidak kamu kaji. Yang tidak kamu kaji itu kamu arahkan untuk suggestion. Saya akan menggunakan teori feminis saja. Nah, kamu suggest untuk other theories. Saya mengkaji karakter A saja. Sementara ada karakter B, C, D, dan itu masukkan suggestion. Penelitian sebelumnya, siapa tahu terbaca adik kelasmu dan berminat untuk meneliti hal yang sama, kan? Similar, sorry. Saya meneliti karakter utamanya, tapi terbuka untuk karakter yang bukan karakter utama. Nah, itu masukkan di suggestion. Saya ulangi, suggestion ini tidak dikumpul di saya tentu, tapi ini understanding untuk kamu menulis nanti. Jadi file ini tolong tetap disimpan untuk saat nanti bikin skripsi. Ya. Saya ulangi, suggestion itu berkaitan dengan research limitation, hal-hal yang tidak kita kaji, kita akan suggest untuk future researcher. Jadi suggestion ini untuk membantu supaya ini jadi good research ya. Jadi kan banyak mahasiswa, bahkan yang sedang ikut kuliah ini kan banyak sekali yang idenya tuh belum kuat menurut saya. Sekedarnya, ada yang sudah kuat, ada yang belum ya. Nah, yang belum itu kan sebetulnya tinggal, makanya saya selalu bilang kalau sudah minimal kamu tahu bentuk ke perpus sana. Nah, kalau ke perpus selain tahu bentuk dia akan baca bagian suggestion ini itu untuk menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang kosong. Karena di sini akan disarankan ya, nah, sebaiknya mahasiswa future researchers akan menggunakan novel yang sama tapi untuk ide yang lainnya. Nah, itu bisa kamu pakai tuh saran-saran dia itu ya. Itu konklusi berarti sudah beres. Nah, saya agak lupa sedikit ada bab discussion. Nah, discussion itulah mendiskusikan hal-hal yang apa ya? Yang unusual, bukan mengulang finding ya. Atau mengkaitkan, kalau research question lebih dari satu, mengkaitkan antar kategorisasi. Jadi kan setelah analisis domain, taksonomi, komponensial. Nah, di sini masuknya komponensial. Jadi, feminis, contoh ini ya, contoh. Feminis ada, setelah di feminis ada bentuknya A, B, C, D. Ngarang. Kata teori atau tambahin sampai E sampai F. Tapi hasil finding yang ketemu hanya
A, D, nggak masalah, D, E. Reset question-nya satu adalah feminism isu saja. Yang di sini ngarang aja ya, efek dari feminis atau factors penyebab feminis. Kata teori faktor yang menyebabkan feminis itu ada X, Y, Z. Di finding hanya ketemu X dan Y saja. X, Y, ya gitu aja. Nah, diskusi ini kan sudah ketemu finding research question satunya, feminism isu apa yang ada di novel ini. Yang kedua, faktor penyebab kenapa ada feminis itu. Nah, itu research question-nya 2 itu. Nah, untuk finding dia akan membuat klasifikasi isu-isu feminis, nilai-nilai feminis yang ada. 4.1-nya akan feminis. Dia sudah kutip di bab 2-nya, isu feminis itu bisa A, B, C, D, E, F. Tapi yang ada di novel ini hanya A, D, dan E. Nggak masalah. Nggak masalah. Artinya B, C, F nggak ada. Nah, nanti. Research question yang 2, dia ingin mengkaji faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi lahirnya nilai feminis tadi. Kata teori, feminis bisa hadir jika X, Y, Z. Tapi ketemu di novel itu hanya X, Y, nggak masalah. Nah, bentuk diskusinya adalah mengkaitkan antara research question 1 dan 2. Jadi dia harus bisa mengkaitkan, misalkan isu feminis A yang dia temukan, itu disebabkan oleh faktor Y. Jadi dia harus bisa memberi kaitan antara ADE dan XY. Jadi, research question 1, G2. Itu diskusi yang pertama, yang utama. Yang kedua, dimasukkan diskusi itu hal-hal yang tidak terjadi. ADE berarti yang tidak ada B, C, F. Diskusikan dengan bahasa singkat, satu paragraf pendek saja. Kira-kira apa sih? Kok BCF ini nggak muncul? Teorinya bilang ada 6 nilai feminis. Tapi yang ketemu cuma 3. Yang 3 nggak ada ini diskusikan. Kira-kira ada argumen apa? Hal yang sama lakukan dengan factor yang research question tadi. Teori murninya, 100% teorinya bilang faktor itu ada 3. Lah, tapi kok di sini ada 2. Z yang nggak muncul ini kenapa nih? Diskusikan di bagian diskusi. Ya. Jadi diskusi itu setidaknya tapi yang research question 1 ya antar klasifikasinya. Research question-nya satu how, satunya bentuk karakter, yang satu characterization. Jadi dikaitkan, tetap ada klasifikasi. Yang ketiga, melakukan compare finding ya, dengan previous research. Kalau bisa dilakukan. Misalkan sama-sama mengkaji feminis isu, sama-sama pakai teori ABCDF. Di previous research ketemunya A, B, C. Nah, kamu temukan, kamu bahas tuh satu paragraf pendek, punyamu kok adanya ADE, di previous research tuh ketemunya ABC. Jadi ada gap baru antara punyamu dengan previous research. Jadi setidaknya memuat ini ya, diskusi. 4.2 itu discussion. Excited pakai MLA ya. Ini dulu kesepakatan yang lama untuk yang linguistik pakai sekarang enggak, semuanya MLA aja. MLA itu sudah dibagi kan di thesis writing, yang ngajar siapa? Bu Ani kan? Ya. Di kelas A itu sih Pak, Miss Suryasili. Bu Suryasili. Ya. Oke. Itu. Saya nggak tahu Bu Suryasili memasukkan MLA nggak di bagian materinya. Ya. Tapi kalau yang thesis writing Bu Ani saya lihat ada. Kalau nggak ada kan ini juga bukan hal sulit untuk dipelajari ya.
Tinggal googling muncul ya. Oke, jadi inilah kelengkapan skripsi. Conclusion itu berarti ada di bab 5. 5 itu ada conclusion dan suggestion. Artinya materi saya itu habis sampai di sini. Tapi untuk tugas sebetulnya ada satu tuntutan lagi sih, satu contoh analisis data untuk meyakinkan judulmu itu layak untuk dilakukan. Jadi, Fajar, judulmu apa, Jar? Lupa saya, Jar. Social class discrimination in Kaiser Asian movie, Pak. Social discrimination. Social class discrimination, Pak. Social Di class Kaiser Asian movie. Jadi untuk memastikan judulmu itu bisa lanjut, kamu harus cari di novel apa di film, Jar? Di film, Pak. Oke, film. Berarti harus ada satu contoh kutipan yang menunjukkan social class discrimination dan kamu latihan menganalisisnya, ya. Untuk membuktikan bahwa judul itu benar-benar applicable. Itu yang kita sebut dengan indikator. Ya. Coba saya lihat kelas A. Ini yang namanya paling atas. Astri Oktaviani ada? Ada, Pak. Oke. Jadi untuk membuktikan judulmu ini bisa dilakukan, Mbak, ini saya ambil contoh punyamu ya. Judulmu ini kan racial discrimination ya? Ya. Iya, Pak. Oke, berarti untuk membuktikan judul ini bisa lanjut, kamu harus mengutip satu contoh data yang ada di film itu yang menunjukkan racial discrimination. Ini saya tampilkan deh. Tadi kan Fajar karena dia social class ya berarti dia harus membuktikan minimal ada satu contoh apa namanya social class discrimination yang ada di ini karena judulmu ini reflection of racial discrimination issue berarti harus ada satu contoh. Ini kita sebut indikator penanda bahwa benar ada racial discrimination. Yang kedua Aditya, ini Aditya tadi sudah ya, main character development. Jadi setidaknya kamu harus membuktikan karakter itu awalnya apa dan dia jadi apa. Setidaknya satu sebelumnya, satu sesudahnya. Ayu Trisnawati ada? Pak. Oke, Ayu. Judulmu social discrimination. Nah, jadi kamu harus membuktikan judul ini bisa dilanjutkan untuk jadi skripsi dengan mengutip di film itu, kutipan kejadian itu menunjukkan social discrimination sesuai dengan teori social discrimination yang kamu buat. Ini Deva nih, nanti aja. Nih. Lau Serena ada? Lau Serena ada, Pak. Oke. Nah, berarti Mbak, untuk membuktikan judul ini, kamu harus bisa memberi contoh satu bentuk rejective behavior, begitu ya? Yang dialami oleh black people. Contoh rejective behavior itu apa sih? Lupa saya. Physical attack ada ya? Physical attack ada. Oke, nah misalkan physical attack, tapi terserah yang mana aja. Ada kejadian di novel itu berdasarkan dialog atau narasi yang menunjukkan adanya physical attack terhadap orang kulit hitam. Itu berarti indikator satu sudah ada tuh, satu contoh data, sehingga skripsi ini bisa lanjut. Nah, lagi. Ya itulah pokoknya. Nah, materi saya habis sudah. Saya sudah beri contoh tabel data dan lain-lain.
Saya selalu terbuka ya untuk menulis skripsi ini. Bahkan saya juga tawarkan, cuman nggak ada yang pakai tawaran saya. Saya tawarkan kalau ada yang mau praktek nulis, asal jangan banyak-banyak. Kalaupun agak banyak, jangan di kampus, karena saya pasti ditegur, pasti dimarahi, karena nggak boleh. Jadi kalau 1-2, kalau di kampus masih oke lah. Untuk praktek nulis, tapi nggak ada juga yang dapat. Yang beberapa kali nemui saya itu siapa? Yang saya ingat. Ya, Lau Serena tadi ya, kan berapa kali nemui saya, Mbak? 2 kali ya rasanya? Baru sekali, Pak. Yang Oh, sekali. satunya lagi berempat. Oke. Ada beberapa yang saya panggil mau nggak mau ketemu, padahal juga nggak mau nemuin saya. Nggak apa-apa. Artinya memang kalau kesulitan itu memang harus ditanyakan. Pasti bisa dibantu, pasti bisa. Yang paling repot itu nggak bisa nih skripsi. Dia tuh nggak tahu nulis proposal, tapi dia tidak merasa dia tidak bisa. Nah, itu repotnya minta ampun. Ya. Sehingga wujudnya apa? Menggampangkan, ya, tidak bertanya. Ya. Padahal saya terbuka aja. Saya tetap ngantor ya. Saya punya kewajiban untuk ngantor. Setiap hari saya tetap ke kantor. Cuman kadang di Flores, kadang di GK. Tapi kalau mau bertemu, tanya-tanya, pasti saya sangat terbuka. Itu tadi itu. Yang nggak bisa tuh harus tahu ya, standar skripsi itu seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu mematok standar untuk syarat minimal kelulusan. Kamu kalau saya kasih contoh ya, ini masih hangat. Sedang saya pertimbangkan untuk pendadaran. Punya kakak kelas nih. Queer representation coming out homophobia. Dia tuh meneliti di 4 novel. Ini kan tuntutan dalam halamannya terbaca nggak sih jumlahnya berapa? Yang saya share ini tampak di layar kalian. Pak. Tapi jumlah halamannya nggak kelihatan di sini, Pak. Jumlah halamannya ada di tengah tadi. Bentar, gampang. Ini 71. Ya kita nggak bicara jumlah halaman lah. Kita bicara quality. Tetapi kalau dilihat ini kompleks sekali. Dia bahkan meneliti 4 novel. Dengan segala teorinya. Tommy Bayern. Ya, tetap masih ada catatan. Tapi ini menurut saya kompleks dan berat sekali. Nggak mudah ya. Ya. Artinya apa yang kalian lakukan itu masih standar minimal. Ya, standar minimal bisa lulus dengan. Tapi beberapa dari kalian tuh yang tadi saya tegur bahkan nilaimu itu belum sampai C itu sebetulnya sudah tidak memenuhi standar minimal lulusan. Ya. Cuman karena masih ada waktu 4 minggu kan masih oke lah. Lanjut ya. Ya, banyak. Nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi atau 3 minggu, saya akan mengajukan form untuk pembimbing skripsi yang betulan ya. Jadi nanti mahasiswa akan menyampaikan judul yang akan dia kaji, pembimbing yang diminta. Nah, itu aja dulu. Bisa ngurus. Boleh minta pembimbing siapapun, saya akan beri
prioritas si A. Nanti yang saya kasih A, kalau minta, saya mau pembimbing ini Pak, insya Allah dituruti. Ya. Atau yang ngomong langsung ke dosennya. Contoh misalkan mau dibimbing siapa ya? Saya aja buat contoh. Mau dibimbing saya. Jadi kamu harus ngomong kalau saya mau jadi pembimbingmu, nanti akan saya prioritas. Jangan saya contohnya karena saya yang merapatkan ini. Misalkan dosen Bu Maya atau Bu Kris atau siapapun pengen pembimbingnya Bu Kris gitu misalkan. Ya kamu hubungi Bu Kris. Bu, bersediakah Ibu jadi pembimbing saya? Judul saya ini. Nanti kalau Bu Kris oke, setelah kamu tanya, kamu beri laporan ke saya. Nah, itu akan saya prioritaskan. Jadi pembimbingmu akan Bu Kris. Begitulah. Atau dosen lain sama siapa. Saya mau dibimbing oleh misalkan Bu Satya. Ya hubungi Bu Satyawati. Bu, bersediakah Ibu jadi pembimbing saya? Kalau Ibu Satya bersedia, kamu hubungi saya lagi. Pak, saya sudah hubungi Bu Satya. Beliau bersedia jadi pembimbing. Insya Allah akan diprioritaskan. Gitu ya. Mungkin 3 minggu ke depan lah ya. 3 minggu. Semua sangat berpotensi ya. Potensi itu yang tadi saya bahkan yang tadi saya komentari masih buruk, belum bagus, siapa tahu mendadak ini terinspirasi, langsung banyak baca, langsung nulis, bisa jadi ya. Semua masih bisa dapat nilai A ya, kecuali yang nggak ngumpul-ngumpul itu ya. Itu yang hanya saya beri catatan bahkan yang paling kasar, yang pedas pun bisa A. Kita lihat perubahannya dalam ini minggu ke catatan saya ini minggu ke-12. Jadi kelas ini 14 minggu, ini 12 lebaran ya. 12, 13, 14, 16. Lebaran tanggal berapa ya? Mei tanggal berapa? Tanggal 13, Pak. 13 hanya minggu itu. Wah, mepet sekali. Mungkin sampai habis lebaran lah ya. Oke. Oke lah, saya prosesnya nanti sampai berapa ya? Seminggu setelah lebaran. Jadi boleh perbaikan. Kalau perbaikan. Jadi untuk selanjutnya kebutuhan kalian adalah mengirim full ya. Jadi link nanti kira-kira perlu saya tawarkan link setiap minggu atau gimana ya teknisnya? Kalau yang supaya kalian bisa ngirim terus seperti apa ya cara teknisnya? Pakai Google Drive aja mungkin, Pak. Kalau Google Drive gimana? Jadi dia masukkan sana. Nanti Bapak tinggal meriksa langsung di Google Drive-nya bisa sih, Pak. Kalau bentuknya Word. Saya bisa kasih komentar langsung di situ. Setahu Google saya bisa, Drive Pak. bisa, Pak. Dia kayak Office biasa sih, Pak. Tapi kalau online gitu biasanya kan apa itu putus-putus enggak? Kalau saya ngetik jangan-jangan nanti saya beri komentar karena jaringan lambat, bisa terjadi gitu ya? Dia sih, kayaknya, auto save, Pak. Auto Jadi save misalnya jaringan Bapak putus, itu pas Bapak preview sananya sudah ke save duluan dia. Iya, Pak. Saya belum pernah sih nyoba ya. Google Drive itu kan sama seperti saya buka itu kan Google Drive juga ya, maksudnya gitu kan? Enggak, Pak. Kalau Bapak kan bikin Google Form dulu. Kalau ini kita tinggal masukin ke sana, Bapak nanti tinggal kasih komentar aja. Nggak usah dimasukkan lagi ke sana. Bentar. Ini saya share ya, Google. Yang biasanya saya lakukan ini kan, saya kan masih manual. Ini yang saya share muncul? Muncul, Pak. Nah, biasanya saya tuh kan ini, misalkan apa? Jadi
Nah, ini biasanya saya download dulu. Baru saya buka satu, baru selesai saya koreksi, saya masukkan ke grup WhatsApp. Maksudnya itu ini Google ini kan, bukan? Saya ngoreksi langsung di sini. Kalau Google bisa langsung di dari situ sini. bisa, Pak. Nah, dari sini bisa langsung juga sih, Pak. Gimana nih? Oh gini ya? Iya. Ini nanti terbaca di tempatmu apa? Tapi kalau ini kan masih pakai Google Form, Pak. Kalau Google Drive tuh kita tinggal buka Google Drive, link Google Drive-nya aja, nanti bisa langsung itu, Pak, ngambil dari situ. Maksud Patrick itu bisa kami upload ke situ, Pak. Iya, Pak. Nanti kalau sudah selesai saya beri komen, dia masukkan lagi. Saya tahu ini mahasiswa sudah yang keberapa gitu gimana? Atau filenya tetap ada di situ? Filenya tetap ada di situ, Pak. Nggak, gini ya. Mana contohnya? Ini contohnya inilah. Ini saya beri catatan panjang kan. Ya. Anggaplah ini Google Drive. Terus kan file kan tetap di situ, hanya nambah cat komen dari saya kan? Iya. Nah, terus anak itu kan mahasiswa memperbaiki. Artinya saya akan melakukan koreksian lagi kan, usaha dia apa terhadap komen saya. Itu masih bisa di situ. Masih bisa, Pak. Belum ada gambaran. Taruhlah ini. Edi sudah bisa buka kan. Berarti dia buka filenya di Google Drive itu sudah muncul komen saya kan? Iya, Pak. Oke. Terus dia akan melakukan perbaikan ini di BI dan lain-lain. Terus dari mana saya tahu kalau dia sudah memperbaiki sehingga saya harus ngoreksi lagi? Kalau mau di rename aja bisa sih, Pak. Nanti kasih kayak buat folder baru gitu. Ya, buat folder baru atau di rename aja bisa sih, Pak. Iya. Mungkin coba dulu. Karena ngoreksi itu juga saya perlu catatan sebelumnya sih. Masih bisa dilihat juga. Jadi kalau kayak gitu buat kalau dua folder beda gitu, aja, Pak. Bikin folder baru aja sih, Pak. Kalau kayak gitu nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Contohnya begini ya, contohnya. Saya tuh kan sebelum mulai ngoreksi punyamu, ini kan tugas sebelumnya, ini saya pakai contoh Trisnawati. Ini tugas 2 minggu lalu lah kira-kira begitu. Catatan saya kan ini, academic writing jangan disingkat. Nah, terus nanti kan saat ngoreksi punya dia yang baru kan saya buka file yang baru saya hadapkan begini. Apa usaha dia terhadap komen saya itu kan. Ini kelas apa sih? Kelas A ya? Iya, Pak, kelas A. Oh, ini koreksian terakhir deh, lupa sih. Nah, nanti saat dia ngumpul bagi, baru saya ini kan saya buka lagi gitu. Tetap nggak bisa ya? Harus folder baru juga di Google Drive. Iya, Pak. Bikin kayak 2 file gitu sih. Ntar nih saya pertimbangkan gimana ya. Atau email aja berarti ya. Saya mempertimbangkan di Google Drive karena saya mikir juga pasti saya perlu lihat file lama dan karena saya kan nggak hafal judulnya. Nah, misalkan ini saya beri catatan ini, cannot academic writing yang disingkat cannot. File berikutnya masih muncul kan, artinya biasanya saya nggak koreksi kan begitu. Sebentar. Email tapi emailnya penuh juga. Email saya penuh yang bimbingan asli skripsi banyak sekali. Kalau pakai link ini saya lebih mudah, cuman nggak bisa ngumpul bolak-balik. Saya selalu ngasih file satu karena begitu ngumpul baru lagi, saya nggak tahu nih file yang keberapa. Begitu makanya saya batasi, saya limit setiap minggu saya bikin Google Form baru. Nantilah saya masih pakai link ini dulu ya, gitu aja dulu. Jadi yang hari ini sudah ngumpul, sudah link akan saya buatkan baru setiap minggu ya. Nanti kalau ada yang mau lebih cepat dari seminggu, dalam arti karena misalkan ini saya hitung tadi belum C, masih tidak lulus. Artinya kan kalau nunggu seminggu kelamaan. Misalkan mau lebih cepat, mengumpulkan setelah saya kirim 2 hari dia mau ngumpul, nah itu japri saya aja ya, mungkin begitu dulu. Nanti saya kasih pertimbangan untuk jawab ini. Karena kalau ngoreksi online di Google Drive, dulu pernah dosen itu kan mengusulkan mau beli buku apa, dibikinkan Google Drive sama Miss Rank. Ya bagus sih, semua bisa ngisi. Cuman ada saat-saat mau mengubah itu jadi tidak bisa gitu.
Jadi mengubah, siapa yang nambah, Bu Fatimah nambah tulisan, Bu Kris nambah tulisan sama di situ, di kolom Google Drive itu. Jadi nanti dulu deh. Terlebih saya masih perlu melihat catatan sebelumnya untuk mengoreksi kelanjutannya. Jadi, untuk lihat progres, karena tidak mungkin dong saya hafal kalian satu persatu kan. Gitu. Kan saya tarik, catatannya banyak. Nanti saya lihat tuh. Saya lihat di bagian 2-nya, catatan ini diapakan dia. Dosen lain ada yang sudah pakai model Google Drive itu? Banyak ya? Banyak Siapa? sih, Pak. Biasanya itu buat ngumpul-ngumpul tugas gitu. Kalau ngumpul tugas sih nggak apa-apa, karena sih butuh koreksian, karena prosesnya kan komen balik. Kalau cuma ngumpul, saya beri komen beres kan nggak masalah mungkin ya. Cuman ini kan progres, kita proses, maju terus, nggak diam. Kalau tugas sekali-sekali mungkin oke. Tugas kritik sastra pakai Google Drive. Mungkin pakai model gini dulu ya, seminggu sekali dulu. Kalau mau ada yang lebih cepat dari itu, saya pikirkan. Atau kalau satu link itu bisa nggak sih? Kan bisa aja di-upload terus, cuman mahasiswa tuh kadang ngupload 2 hal yang sama itu loh. Kalau saya kan orangnya pelupa. Kalau sampai saya ngoreksi 2 kali hal yang sama itu kadang kesalnya double-double gitu juga. Bingung juga. Kalau angkatan sebelumnya tuh pakai email. Sementara gini dulu. Yang penting kalian nulis saja dulu ya. Target tetap sampai bab 3. Target tetap bab 3. Yang saya bolehkan bab 1 itu sebetulnya kamu harus memahami itu sebagai sebuah apa ya? Sindiran lah. Sindiran saya. Ya sarkasm bukan yang makian, tapi sebetulnya saya nggak maksudnya itu. Saya ngomong kamu tuh harusnya sudah sampai bab 3 gitu loh. Kalau saya suruh kamu bab 1 aja itu sebetulnya bentuk ironi, bentuk sindiran saya. Itu loh temanmu sudah bab 2 lanjut. Kok kamu masih bab 1 aja belum beres? Sebetulnya maknanya itu. Bukan dimaknai, wah berarti boleh nih. Belum bab 3, saya masih bab 2 Pak. Bukan begitu, berarti kamu salah tangkap pesan dari saya. Itu bentuk sindiran, ejekan saya secara halus ke kamu, bukan sebagai pemakluman. Ya saya tahu proses akademik orang beda-beda, tapi ini sudah mau mendekati akhir. Endingnya tetap harus sama bab 1, 2, 3. Kalau kemarin startnya ada yang 2, 3, bahkan tadi siapa Aditya Lauserina tuh udah sampai bab 3. Semua ada yang bab 1 belum, enggak apa-apa, karena proses akademik beda-beda, tetapi endingnya tetap harus sama. Endingnya punya ijazah lulus. Ending dari metode penelitian ini ya bab 1, 2, 3 ya, nggak bisa ditawar. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Didiskusikan? Sudah bisa, pokoknya kita sudah mulai mau habis ya kelas ini. Jadi ini sampai lebaran itu saya tidak ada kelas, tidak ada Zoom. Saya akan mengoreksi yang memasukkan tulisan. Ya. Targetnya sampai bab 3 lah, bab 3. Ya. Tapi kalau sama itu bukan berarti tidak bisa ditemui. Saya sangat bisa ditemui, sangat bisa dihubungi via WhatsApp untuk tanya-tanya. Tapi jangan panjang lebar. Pak, feminist approach itu apa? Males lah saya ngetik yang gitu-gitu. Maksud tanya gitu di WhatsApp. Ngapain? Yang kira-kira bisa memberikan jawaban pendek dan lebih mudah. Apalagi kalau ngetiknya panjang lebar gitu, baca aja enggak ya. Karena tumpukan yang masuk di WhatsApp saya ini lumayan banyak. Oke. Pak, saya mau tanya Pak Arika Hanun. Apa Arika? Itu Pak, saya mau tanya siapa tahu ada jurnalnya kakak tingkat yang bahas tentang ekokritisisme Pak. Soalnya kemarin saya nggak dapat dari jurnal FIB kita. Kalau nggak ada di situ ya berarti mungkin nggak ada. Tapi seingat saya siapa ya? Ekokritisisme.
Mungkin memang belum ada, karena semua yang skripsi itu diupload di jurnal, semuanya. Nggak ada yang nggak diupload. Jadi gitu ya, Arika. Cari di tempat lain. Iya, baik, Pak. Di jurnal lain, cari tempat lain. Yang lain lagi? Yang penting nulis ya. Pokoknya tulisan yang ungrammatical masih bisa saya kasih komentar. Tulisan yang loncat-loncat, jumpy idea masih bisa diluruskan. Tapi kalau copy-paste, plagiarism, nah sulit. Nggak bisa lagi selain ditegur, dimarahi, dan lain-lain ya. Saya selalu kasih tanda warna biru untuk direct quotation. Kalau kamu sebutkan sumbernya, berarti kamu salah ngutip MLA. Kalau tidak kamu sebutkan sumbernya, berarti kamu copy paste plagiarism. Ya, itu sangat mempengaruhi nilai akhir. Ya. Tapi efek positifnya ya sudah berkurang jauh lah plagiarism. Tugas awalmu bahkan tugas resume yang kamu kumpul kacau balau. Kenapa pemahaman plagiarism baru kamu dapatkan di semester 6? Ya. Padahal itu kan nilai-nilai kejujuran. Ya. Tapi efek bagusnya, karena saya terbuka, saya bagi begini, turunlah. Tapi saya tetap cek ya. Ngeceknya tuh berulang kali saya bilang tidak sulit, tidak rumit. Kalau ketika kamu mention terms yang sangat teknikal, unik, aneh, tidak pada levelmu ngomong itu. Contoh collective unconsciousness. Itu jelas bukan bahasamu. Kok saya lihat tidak ada sumbernya? Saya kasih tanda. Saya lihat ada sumbernya. Saya ketik di Google. Tidak ketik ya, copy paste dari tulisanmu itu. Saya kasih tanda petik di Google, muncul tuh. Oh, ada di jurnal ini. Kasih tanda biru. Ya. Tapi nggak usah ribet-ribet. Banyak memang mengganti sinonim, nambah kata, diselipkan tengah-tengahnya. Tapi itu tetap harus menyebutkan sumber. Ya, pokoknya balik lagi ke benteng kejujuran. Nah, itu aja. Ya. Kalau bukan tulisanmu, ya jangan ngaku-ngaku. Kalau saya nulis grammarnya masih salah, ya nggak apa-apa original. Nanti kan bukan nggak apa-apa ya, nanti dibai asal original. Gitu. Tapi jangan ambil tulisan orang dan kamu klaim sebagai tulisanmu. Ya, itu aja. Ini saya cukupkan. Untuk selanjutnya berarti tidak perlu ada Zoom lagi ya. Berarti saya sudah tidak itu. Tetapi proses koreksian akan terus berlangsung. Untuk mengukur dirimu, nanti begitu bab 3 kamu kumpul, saya akan keluarkan nilai di SIA. Kalau nilai itu dirasa kamu tidak puas, misalkan saya beri nilai D, kamu masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Sampai batas waktu tadi ya, lebaran ya. Lebaran lebih seminggu lah. Ya. Tapi nanti ada yang sudah saya keluarkan nilainya B kan 70. Dan dia merasa sudah kelelahan, ya sudahlah, udah capek, udah lelah, terima saja B ini, ya berarti dia nggak usah mengumpulkan revisi lagi. Cukup sampai di situ. Tetapi ada yang dapat B+, dikit lagi ini harusnya A nih. Dia mengumpul revisi lagi boleh. Yang saya dapat A yang nggak usah kumpul lagi. Tadi yang saya pakai contoh Aditya, kamu sudah nggak usah ngumpul lagi. Tinggal kamu bikin indikator saja. Indikator itu buat dirimu. Jadi kamu cari satu contoh data, kamu belajar menganalisisnya gimana. Kalau kamu ingin dicekkan analisisnya begini, boleh nggak Pak? Nah, kamu boleh. Tapi itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Ya. Cuman karena target-target yang sudah terpenuhi ya bagusnya yang sudah terpenuhi masuk ke sana, lanjut ke sana. Oke, itu untuk selanjutnya kita ketemu di di WhatsApp atau bahkan tatap muka langsung ya. Dan kalau mau ketemu saya WhatsApp-nya di hari H dan mendadak, maksudnya misalkan mau ketemu saya. Ini kan saya sedang di rumah, jadi jangan WhatsApp Pak. Bisa ketemu di kantor, pasti saya bingung jawabnya itu. Ya. Tapi saya ngantar tiap hari, cuman jamnya itu dia semaunya saya aja ngantar.
Misalkan nanti ini rencana mungkin jam 2-an. Nah, kalau kamu WA saya tuh jam 2-an gitu. Pak, bisa ketemu Bapak? Bisa, di Flores sekarang. Biasanya begitu. Tapi kalau kamu tanya, Pak, besok ke kampus, ya itu sulit sekali jawab. Ya. Oke, hari ini cukup. Terus berproses, nulis, koreksi, pokoknya proses lah. Kelas saya ini adalah kelas proses, kita tidak ujuk-ujuk melihat ending hasil akhir, tapi proses perbaikannya. Jadi yang saya bilang tadi lumayan bagus, coba kamu baca tulisanmu yang pertama kali dikumpul. Ya. Berarti yang saya lihat prosesnya itu. Ya. Oke. Saya akhiri untuk kelas Zoom saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.